Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam jumpa saudara-saudariku. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang beragama lain, saya doakan sejahtera, semoga menyertai saudara-saudara. Saudara sekalian, tempo hari saya sudah mengungkapkan cerita Habib Faqih Al-Muqaddam itu mempunyai seorang pembantu, dicari di surga dan tidak diketemukan, sampai ke sudut-sudut surga ternyata orang yang dicari itu masih hidup. Faqih Muqaddam itu sendiri menurut saya tidak jelas karena tidak ada hasil karya ciptaannya, walaupun dianggap sebagai wali Allah, seorang ulama besar, tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun kecuali doa, sepotong doa yang sudah saya sebutkan. Kalau sekedar doa, siapapun bisa menyusun doa seperti itu. Intinya Habib Muqaddam itu tokoh fiktif juga seperti Ubaidillah. Sekarang ada cerita lagi yang luar biasa dari Habib, namanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Dia berkunjung masuk surga dan pulang lagi. Berikut inilah videonya. Balik kepada Abdurrahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah. Diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Mahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya abah ini. Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana abah ini? Dan ini minyak wangi, gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdurrahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya itu lah. Khusyat bid tayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habib Abdurrahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis, Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis, wahai abah? Ini karamah. Saudara sudah mendengarkan dan menonton video tersebut. Sekarang saya mau tanya kepada saudara dan saudari semua. Percayakah saudara-saudari atas kejadian tersebut? Tolong sebutkan apa alasannya kenapa saudara-saudari percaya. Apakah karena
dia Habib cucu Rasul, sehingga punya kebebasan keluar masuk surga. Masuk surga, keluar lagi. Masuk surga, keluar lagi. Apakah karena Habib tersebut punya karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Habib punya posisi melebihi posisi seorang nabi? Atau apakah saudara percaya itu hanya cerita dalam mimpi, atau cerita fiksi, atau juga cerita halusinasi? Kemudian kepada saudara yang tidak percaya, saya mau pertanyakan, kenapa saudara tidak percaya? Tolong bro, sebutkan. Menurut saya, ini pembagongan yang luar biasa dan berlebih-lebihan. Yang bercerita ingin memasukkan doktrin kepada kita yang menontonnya, yang mendengarkannya, kalau Habib itu punya kedudukan sama dengan Nabi. Yang bercerita sedang mensihir supaya kita umat Islam tidak ragu lagi tentang kemampuan Habib. Sehingga siapapun yang sudah tersihir nanti akan siap mengikuti apa kata Habib. Karena Habib bisa keluar masuk surga. Itu sebabnya juga bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Setidaknya cerita itu disampaikan kepada kita, kepada umat Islam, ada tujuan, ada maksud, ingin mengagung-agungkan Habib, ingin membesar-besarkan Habib, ingin menjunjung-junjung Habib supaya kita takdim kepadanya. Habib itu terhormat. Bani Alawi adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang disayang Allah, yang dicintai Allah, sehingga berhak memasukkan orang keluar masuk ke dalam surga. Itu inti dari yang disampaikan. Saya ulang lagi. Cerita itu disampaikan supaya kita ikut mabuk percaya kalau Habib itu adalah makhluk Allah yang diberikan keleluasaan atau bahkan hak prerogatif untuk memasukkan dan mengeluarkan orang dari surga. Masya Allah. Melebihi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja belum pernah masuk ke dalam surga kecuali ditunjukkan. Masya Allah. Rasulullah itu ditunjukkan. Begitu. Kenapa cerita tersebut membagongkan? Karena pelaku yang masuk surga, ya pelaku yang diceritakan tadi, dan orang yang menceritakannya sama-sama gendeng, sama-sama goblok, sama-sama tidak waras. Saya mengatakan demikian karena diyakini oleh mereka yang namanya wali, kata mereka itu gendeng, orang waras. Jadi orang yang berlaku aneh-aneh, gendeng, itu kata mereka adalah wali. Sering orang menyatakan majdub,
Jadi wali, kata mereka, tanda-tanda wali, kata mereka, adalah orangnya gendeng. Bagaimana tidak gendeng? Bagaimana tidak goblok? Bagaimana tidak oon dan dungu? Orang sudah masuk surga kok pulang lagi. Sudah masuk ke dalam surga kok keluar lagi. Padahal surga itu adalah idaman setiap orang. Semua orang Islam yang sudah masuk surga tidak ingin keluar dari surga. Ini orang sudah masuk ke surga, pulang lagi ke dunia. Bukankah surga adalah dambaan setiap umat Islam? Dambaan setiap orang yang beriman? Ngapain pulang lagi ke dunia, hidup capek-capek? Di dunia harus ndawir, di dunia harus nipu, di dunia harus ngapusi, di dunia harus cari minuman yang memabukkan. Di dunia harus cari kelezatan kehidupan yang berkaitan dengan selangkangan. Kan di surga sudah lengkap. Di sana sudah ada surga. Sudah ada minuman yang paling lezat. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dobosnya Habib. Emang saudara sekalian, orang gendeng itu bebas berbicara. Orang gendeng itu bebas ngomong apa saja. Tidak ada yang bisa melarang. Dan bahkan tidak ada hukumannya. Itulah saudara pendapat saya. Mohon maaf. Di bulan Ramadan ini kita tidak menceritakan aib orang, tapi ini demi kebenaran. Demi mencari kebenaran. Jadi kalau mencari kebenaran, itu kapan saja. Jangan dianggap ini membicarakan aib orang, tidak. Kita akan uji kebenaran itu kapan saja di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga kita yang masih waras, yang punya akal sehat, tidak boleh diam ketika ada hal-hal yang mencederai, ada hal-hal yang menimbulkan, bahkan dengan kebohongan itu, banyak orang yang tersesat. Nah, itu yang kita cegah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.